Matahari siang itu terasa begitu menyengat, seolah sengaja membakar atap seng warung kecil milik Bu Sekar yang sudah mulai berkarat di sana-sini. Hawa panas terperangkap di dalam ruangan berukuran 3 kali 4 meter itu membuat butir-butir keringat sebesar biji jagung mengalir deras di pelipis wanita paruh baya tersebut. Kipas angin tua yang menempel di dinding berputar dengan suara menderit-derit, seakan menyuarakan kelelahan yang sama dengan pemiliknya. Namun, angin yang dihasilkannya tak cukup kuat untuk mengusir gerah, apalagi mengusir lalat-lalat yang sejak tadi berterbangan mengincar etalase makanan. Bu Sekar duduk termenung di balik meja kasir yang terbuat dari kayu lapuk. Tatapannya kosong menembus kaca etalase yang mulai buram karena jarang dibersihkan secara menyeluruh. Di depannya, deretan piring berisi lauk pauk tampak menyedihkan. Sayur lodeh di dalam panci sudah tidak lagi mengepulkan asap, dingin dan mulai terlihat berminyak di permukaannya. Ayam goreng yang ia masak pagi-pagi buta tadi kini tampak layu dan kering, kehilangan daya tariknya. Sambal terasi yang biasanya menjadi andalan kini hanya diam tak tersentuh di dalam cobek batu. Warnanya mulai menggelap karena teroksidasi udara. Jam dinding menunjukkan pukul 12 siang, waktu di mana perut-perut manusia biasanya menuntut haknya untuk diisi. Namun, warung Bu Sekar sunyi senyap. Tidak ada suara denting sendok beradu dengan piring, tidak ada suara seruputan es teh manis, dan yang paling menyakitkan, tidak ada suara tawa pelanggan yang menikmati makan siang mereka. Hanya ada suara dengung lalat dan derit kipas angin yang menemani kesendirian Bu Sekar. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan yang terasa berat di dada. Tangannya yang kasar perlahan membuka laci meja kasir. Kosong, hanya ada beberapa lembar uang ribuan yang lusuh dan segenggam uang koin kembalian. Itu adalah pendapatan kotornya sejak pagi tadi. Hanya 2 orang yang mampir, itu pun hanya membeli kopi saset dan gorengan dingin. Jika dihitung-hitung, uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli 1 liter minyak goreng sebagai modal esok hari. Ya Tuhan, sampai kapan begini terus? Gumam Bu Sekar lirih. Suaranya serak, tercekat oleh gumpalan rasa cemas yang bersarang di tenggorokannya. Pandangannya kemudian beralih ke seberang jalan. Di sana, sebuah pemandangan kontras tersaji dengan begitu menyakitkan. Warung makan milik tetangganya terlihat sesak. Motor-motor berjajar rapi di halaman parkir yang luas. Asap dari penggorengan di sana membumbung tinggi, membawa aroma bawang dan bumbu yang sedap hingga tercium ke warung Bu Sekar. Ia bisa melihat orang-orang keluar masuk dengan wajah puas, beberapa bahkan harus antri untuk mendapatkan tempat duduk. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan yang terasa berat di dada. Tangannya yang kasar perlahan membuka laci meja kasir. Kosong, hanya ada beberapa lembar uang ribuan yang lusuh dan segenggam uang koin kembalian. Itu adalah pendapatan kotornya sejak pagi tadi. Hanya 2 orang yang mampir, itu pun hanya membeli kopi saset dan gorengan dingin. Jika dihitung-hitung, uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli 1 liter minyak goreng sebagai modal esok hari. Ya Tuhan, sampai kapan begini terus? Gumam Bu Sekar lirih. Suaranya serak, tercekat oleh gumpalan rasa cemas yang bersarang di tenggorokannya. Pandangannya kemudian beralih ke seberang jalan. Di sana, sebuah pemandangan kontras tersaji dengan begitu menyakitkan. Warung makan milik tetangganya terlihat sesak. Motor-motor berjejer rapi di halaman parkir yang luas. Asap dari penggorengan di sana membumbung tinggi, membawa aroma bawang dan bumbu yang sedap hingga tercium ke warung Bu Sekar. Ia bisa melihat orang-orang keluar masuk dengan wajah puas, beberapa bahkan harus antri untuk mendapatkan tempat duduk. Warung itu tidak pernah sepi, seolah memiliki magnet gaib yang menarik siapa saja yang lewat. Rasa iri itu ada, menyelinap kecil di sudut hati Bu Sekar, namun rasa putus asa jauh lebih mendominasi. Ia tidak mengerti apa yang salah. Ia merasa masakannya cukup enak, resep turun-temurun dari ibunya yang dulu juga berjualan nasi.
Ia menjaga kebersihan sebisanya, dan harganya pun jauh lebih murah dibandingkan warung di seberang. Namun, nasib seolah tidak berpihak padanya. Desa terpencil ini memang tidak memiliki lalu lintas yang padat, tapi kenapa semua orang seakan buta terhadap keberadaan warungnya? Pikiran Bu Sekar melayang pada tumpukan kertas yang ia simpan di bawah kasur di rumahnya. Surat tagihan, catatan hutang di warung sembako, dan yang paling menakutkan, tanggal jatuh tempo cicilan pinjaman ke koperasi desa yang tinggal 2 hari lagi. Petugas koperasi itu, seorang lelaki bertubuh kekar dengan wajah tanpa senyum, pasti akan datang menagih. Terakhir kali dia datang, Bu Sekar harus memohon-mohon hingga menangis agar diberi perpanjangan waktu. Kali ini, ia tidak yakin air matanya masih laku. Kalau lusa tidak bayar, mereka bakal sita apa? Kulkas tua ini atau etalase butut ini? Batin Bu Sekar berperang. Ketakutan itu nyata, membayanginya seperti hantu di siang bolong. Ia membayangkan wajah kecewa anak sematawayangnya yang sedang merantau di kota, yang sesekali masih ia kirimi uang meski sebenarnya ia sendiri kekurangan. Ia tidak ingin anaknya tahu bahwa ibunya sedang di ujung tanduk kebangkrutan. Bu Sekar bangkit dari duduknya, mencoba mengusir lamunan yang semakin membuatnya sesak nafas. Ia mengambil kain lap yang sudah kusam, lalu mulai mengelap meja-meja kosong di warungnya. Gerakannya lambat dan tidak bertenaga. Ia mengelap debu-debu halus yang menempel di permukaan meja, seolah sedang menghapus nasib buruk yang menempel di hidupnya. Namun, meja itu tetap saja meja kayu tua yang sepi, tak peduli seberapa bersih ia menggosoknya. Saat sedang mengelap meja sudut, terdengar suara deru motor mendekat. Hati Bu Sekar melonjak penuh harap. Ia segera menegakkan tubuh, memasang senyum terbaik yang bisa ia paksakan di wajahnya yang lelah. Sebuah motor bebek berhenti tepat di depan warungnya. Pengendaranya, seorang pemuda dengan jaket hitam, membuka kaca helm dan menoleh ke arah warung Bu Sekar. "Mari mas, makan siang, ada ayam goreng, ada lele," sapa Bu Sekar dengan nada antusias yang sedikit bergetar. Pemuda itu menatap Bu Sekar sebentar, lalu matanya menyapu etalase makanan yang sepi. Hidungnya mungkin menangkap aroma sepi dan makanan dingin dari dalam warung. Tanpa mematikan mesin motor, pemuda itu menggeleng pelan. "Gak jadi, Bu." "Mau ke seberang saja, janjian sama teman," sahut pemuda itu singkat, lalu kembali memacu motornya menyeberang jalan menuju warung tetangga yang ramai itu. Senyum di wajah Bu Sekar luntur seketika, berganti dengan raut kepahitan yang mendalam. Ia merasa seperti ditampar. Penolakan itu, meski halus, terasa begitu menyakitkan. Kakinya lemas. Ia kembali duduk di bangku plastik, menatap nanar ke arah pemuda yang kini sudah tertawa-tawa bersama temannya di warung seberang. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes juga. Satu persatu jatuh membasahi pipinya yang mulai keriput. Bu Sekar merasa sangat kecil, sangat tidak berdaya. Ia merasa dunia sedang menghukumnya atas kesalahan yang ia sendiri tidak tahu apa. Apakah ia kurang berdoa? Rasanya setiap sujud ia selalu meminta kelancaran rezeki. Apakah ia kurang bersedekah? Meski sulit, ia tak pernah pelit memberi makan kucing liar atau pengemis yang lewat. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya pada dinding-dinding kayu yang bisu. "Warung ini satu-satunya harapanku. Kalau ini tutup, aku mau makan apa? Bayar hutang pakai apa?" Keputusasaan mulai menggerogoti akal sehatnya. Dalam diamnya, pikiran-pikiran liar mulai bermunculan. Ia teringat bisik-bisik tetangga tentang orang-orang yang pergi ke dukun untuk melariskan dagangan. Dulu, Bu Sekar selalu menepis hal-hal syirik seperti itu. Ia percaya rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Tapi sekarang, saat perut terasa perih bukan karena lapar melainkan karena stres dan bayangan penagih hutang semakin dekat, iman di dadanya mulai goyah diguncang realita yang kejam.
Ia memandang sekeliling warungnya yang suram. Cahaya matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang yang membuat suasana warung semakin gelap dan mencekam. Sebentar lagi sore, dan ia harus menutup warung dengan tangan hampa. Makanan-makanan ini akan kembali ia hangatkan nanti malam untuk dimakan sendiri atau dibagikan ke tetangga karena tidak laku, menambah kerugian modal yang sudah menipis. Bu Sekar menundukkan kepalanya di atas meja, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lengannya. Di luar sana, suara kehidupan terus berjalan. Roda ekonomi berputar cepat bagi mereka yang beruntung. Tapi di sini, di dalam warung nasi kecil di pinggir desa ini, waktu seolah berhenti, menyisakan seorang wanita paruh baya yang perlahan tenggelam dalam lautan keputusasaan, mencari secercah cahaya yang tak kunjung datang. Ia butuh keajaiban atau setidaknya jalan keluar apapun bentuknya sebelum semuanya benar-benar terlambat. Matahari sudah condong ke barat, melempar bayang-bayang panjang yang seolah hendak menelan warung makan kecil milik Bu Sekar. Panci besar berisi kuah soto di atas kompor masih hampir penuh. Uapnya mengepul sia-sia ke udara, membawa aroma rempah yang seharusnya menggugah selera, namun kini hanya menjadi saksi bisu kegagalan hari itu. Tidak ada denting sendok beradu dengan mangkuk, tidak ada suara seruput kuah yang nikmat, apalagi tawa renyah pelanggan yang biasanya memenuhi ruangan sempit itu. Hanya ada suara dengung lalat yang sesekali hinggap di meja kayu yang mulai lapuk. Bu Sekar duduk termenung di balik meja kasir, menatap kosong ke arah jalan raya yang ramai lancar. Kendaraan berlalu lalang, orang-orang berjalan tergesa, namun tak satu pun dari mereka yang menoleh ke arah warungnya. Seolah-olah tempat usahanya itu kasat mata, tersembunyi di balik tirai gaib yang menghalangi rejeki masuk. Tangannya menggenggam lembaran uang ribuan yang lusuh, hasil penjualan 3 mangkuk soto sejak pagi tadi. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk menutup modal belanja pasar esok hari, apalagi membayar tagihan listrik yang sudah menunggak 2 bulan. Di tengah lamunannya yang kelabu, suara motor berhenti di depan warung membuyarkan konsentrasi. Itu bukan pelanggan, melainkan Bu Ratmi, tetangga sebelah yang terkenal memiliki telinga paling tajam dan mulut paling berbisa di kampung itu. Wanita paruh baya itu masuk dengan senyum yang sulit diartikan, memesan segelas es teh manis hanya sebagai alasan untuk duduk dan berbicara. Bu Ratmi menyedot es tehnya dengan suara berisik sebelum meletakkan gelasnya dengan hentakan pelan namun tegas. Matanya menyapu seisi warung yang lengang, lalu tatapannya mendarat tepat di wajah Bu Sekar yang tampak lelah dan kuyu. "Sepi lagi ya Bu Sekar?" tanyanya, meski jawabannya sudah terpampang jelas di depan mata. Padahal masakan ibu itu enak loh, bumbunya terasa, dagingnya empuk. Aneh ya, kok bisa tidak ada yang mampir? Bu Sekar hanya tersenyum tipis, senyum getir yang dipaksakan. Mungkin belum rezekinya Bu Ratmi, namanya juga orang dagang, kadang pasang, kadang surut. "Ah, kalau surut terus mah namanya bangkrut, Bu," sahut Bu Ratmi cepat tanpa tedeng aling-aling. Ia memajukan tubuhnya, mencondongkan wajah seolah hendak membisikkan rahasia negara. Suaranya merendah, berubah menjadi desisan yang penuh intrik. "Ibu tahu warung bakso di perempatan sana yang punya Pak Slamet itu?" Bu Sekar mengangguk pelan. Tentu saja dia tahu warung itu dulunya sama sepinya dengan miliknya, bahkan rasanya biasa saja. Tapi entah bagaimana, dalam 3 bulan terakhir, tempat itu mendadak ramai luar biasa. Mobil-mobil mewah berjejer parkir sampai memakan badan jalan. "Nah, itu dia," lanjut Bu Ratmi, matanya membulat meyakinkan. Dulu Pak Slamet itu hampir gulung tikar, utangnya di mana-mana, sama persis kayak kondisi ibu sekarang. Tapi lihat sekarang, sudah bisa renovasi rumah, beli mobil baru. Ibu pikir itu murni karena baksonya jadi enak tiba-tiba? Tidak mungkin, Bu. Jantung Bu Sekar berdegup sedikit lebih kencang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Maksudnya bagaimana, Bu?"
Ya, pakai pegangan, Bu. Jalan pintas. Bisik Bu Ratmi, matanya berkilat-kilat. Zaman sekarang, kalau cuma mengandalkan jujur dan kerja keras, susah buat kaya. Saingan banyak, yang jahat juga banyak. Katanya Pak Slamet itu minta tolong sama orang pintar di lereng Gunung Selatan. Cuma bawa syarat sedikit, pulangnya dagangan langsung laris manis Tanjung Kimpul. Bu Sekar terdiam. Kata-kata itu seperti paku yang dipalu pelan-pelan ke dalam kepalanya. Jalan pintas dan orang pintar. Istilah-istilah itu bukan hal baru di telinganya. Namun selama ini ia selalu menepisnya jauh-jauh. Ia dididik untuk percaya bahwa rejeki sudah diatur oleh Tuhan dan meminta kepada selainnya adalah dosa besar yang tak terampuni. Syirik, musyrik. Kata-kata itu bergaung di benaknya sebagai benteng pertahanan terakhir. Ah, tidak berani saya, Bu Ratmi. Takut dosa. Biar begini saja, asal berkah. Jawab Bu Sekar lirih, mencoba meneguhkan hatinya sendiri lebih daripada meyakinkan lawan bicaranya. Bu Ratmi mendengus pelan, seolah meremehkan kenaifan Bu Sekar. Berkah kalau perut lapar ya percuma, Bu. Anak butuh biaya sekolah, tagihan harus dibayar. Tuhan juga kasih jalan lewat berbagai cara. Mungkin ini salah satu ikhtiarnya. Lagi pula, ini kan demi kebaikan keluarga, bukan buat foya-foya jahat. Pikirkan saja dulu. Setelah Bu Ratmi pergi, meninggalkan uang Rp5.000 di meja, keheningan kembali menyergap warung itu. Namun kali ini, keheningan itu tidak lagi kosong. Ia dipenuhi oleh bisikan-bisikan halus yang ditinggalkan Bu Ratmi. Kata-kata itu terus terngiang, berputar-putar di kepala Bu Sekar seperti kaset rusak. Malam harinya, tekanan itu semakin nyata. Saat Bu Sekar menutup warung, seorang pria berjaket kulit hitam dengan wajah garang datang menagih utang koperasi harian. Suara bentakan pria itu masih terngiang di telinganya, mengancam akan menyita barang-barang di warung jika minggu depan Bu Sekar tidak melunasi tunggakannya. Bu Sekar hanya bisa memohon sambil menangis, menyodorkan sisa uang receh yang tak seberapa, namun pria itu menepisnya dengan kasar hingga koin-koin berhamburan di lantai tanah. Di dalam kamar yang sempit dan pengap, Bu Sekar duduk bersimpuh di atas sajadah. Ia mencoba berdoa, mengadu kepada Sang Pencipta. Namun malam ini doanya terasa hambar. Rasa putus asa lebih mendominasi daripada rasa pasrah. Bayangan wajah anaknya yang membutuhkan biaya sekolah, bayangan gerobak dagangannya yang akan disita, dan bayangan warung Pak Slamet yang ramai pengunjung, semuanya bercampur aduk menjadi monster yang mencekik lehernya. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Rintihnya dalam gelap. Aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, kenapa Engkau biarkan aku seperti ini? Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan tetesan air keran yang bocor di kejauhan. Di titik terendah keputusasaannya, logika dan iman Bu Sekar mulai goyah. Pertahanan yang selama ini ia bangun perlahan retak dihantam realita ekonomi yang kejam. Bisikan Bu Ratmi kembali muncul, kali ini terdengar lebih masuk akal, lebih menjanjikan, dan anehnya lebih menenangkan. Demi kebaikan keluarga, bisik suara itu di kepalanya. Bukan untuk jahat, hanya supaya dagangan laku. Apa salahnya berusaha? Rasa takut akan dosa perlahan terkikis oleh rasa takut akan kemiskinan yang absolut. Naluri bertahan hidup mulai mengambil alih kendali, mematikan sinyal-sinyal peringatan dari hati nuraninya. Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika Bu Sekar melangkah keluar rumah. Bukan menuju pasar untuk berbelanja bahan soto seperti biasanya, melainkan menuju rumah Bu Ratmi. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban besi yang mengikat kakinya, namun dorongan kebutuhan memaksanya terus melangkah. Sesampainya di depan pagar rumah Bu Ratmi, Bu Sekar berhenti sejenak. Tangannya gemetar saat memegang pagar besi yang dingin. Ia tahu, begitu ia membuka mulut dan bertanya, tidak akan ada jalan kembali. Ia akan melangkah ke sebuah dunia yang gelap, dunia yang selama ini ia hindari. Namun bayangan pria penagih utang dan panci soto yang penuh tak tersentuh kembali menghantuinya, memberinya keberanian yang salah arah.
Bu Ratmi sedang menyapu halaman ketika melihat Bu Sekar berdiri mematung di depan pagar. Ia tersenyum lebar, senyum penuh kemenangan, seolah ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Bu Sekar, tumben pagi-pagi sudah mampir. Ada apa, Bu? Sapa Bu Ratmi ramah, namun matanya menyelidik. Bu Sekar menelan ludah, tenggorokannya terasa kering kerontang. Ia menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa suaranya yang hilang. Bu Ratmi, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Soal yang Ibu ceritakan kemarin tentang Pak Slamet itu. Bu Ratmi menghentikan sapuannya, menatap lurus ke mata Bu Sekar. Iya, kenapa, Bu? Di mana? Bu Sekar memejamkan mata sejenak, mengusir bayangan wajah almarhum ibunya yang seolah menatapnya dengan kecewa. Ia membuka mata lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih keras, tatapan seseorang yang sudah tidak punya pilihan. Di mana alamat orang pintar itu? Saya butuh bantuannya. Bu Ratmi tersenyum puas. Ia mendekat ke pagar, lalu merogoh saku dasternya dan mengeluarkan secari kertas kusam yang sepertinya sudah disiapkan. Ia menyerahkannya lewat celah pagar. Ini alamatnya, Bu, namanya Mbah Suro. Datanglah malam Jumat Kliwon besok, bawa ayam cemani dan kembang 7 rupa, bisik Bu Ratmi. Jangan khawatir, Bu, banyak yang sudah berhasil, ini cuma ikhtiar. Bu Sekar menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan di kertas itu tampak cakar ayam, sebuah alamat di desa terpencil di kaki gunung. Saat kertas itu menyentuh kulitnya, ia merasakan sensasi dingin yang merambat hingga ke tulang punggung. Seolah-olah kertas itu bukan sekedar benda mati, melainkan kontrak awal dari sebuah perjanjian yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia menggenggam kertas itu erat-erat, seerat tekadnya untuk mengubah nasib. Hati nuraninya berteriak melarang, tapi perutnya yang lapar dan dompetnya yang kosong berteriak lebih lantang. Bu Sekar berbalik badan tanpa mengucapkan terima kasih, berjalan pulang dengan langkah cepat. Ia telah memilih jalannya, sebuah jalan pintas yang gelap dan berkabut, namun di ujung sana ia melihat kilau emas yang menjanjikan keselamatan dari kemiskinan tanpa menyadari harga mahal yang menanti untuk dibayar. Malam itu terasa jauh lebih pekat dari biasanya. Bulan bersembunyi di balik gumpalan awan hitam yang menggantung rendah, seolah enggan menjadi saksi atas langkah kaki Bu Sekar yang kian menjauh dari jalan utama desa. Suara jangkrik dan binatang malam bersahutan menciptakan simfoni sunyi yang justru memekakan telinga bagi siapapun yang sedang memendam rasa takut. Namun, rasa takut itu kini telah kalah oleh rasa putus asa yang menggumpal di dada wanita paruh baya itu. Bayangan warung nasinya yang sepi, panci-panci berisi sayur yang basi setiap sore, dan tatapan merendahkan dari para tetangga yang usahanya lebih maju menjadi cambuk yang memaksanya terus melangkah. Jalan setapak menuju desa sebelah ini jarang dilewati orang, apalagi di waktu selarut ini. Tanah merah yang lembab sehabis hujan sore tadi membuat sandal jepit Bu Sekar sesekali tergelincir, mengotori ujung kain jarik yang ia kenakan. Tujuannya hanya satu, sebuah rumah panggung tua di ujung desa yang dikelilingi rimbunan pohon bambu. Rumah Mbah Karto. Nama itu sudah sering ia dengar dari bisik-bisik pedagang di pasar. Konon, siapapun yang datang ke sana dengan niat meminta penglaris akan pulang dengan nasib yang berubah 180 derajat. Setelah hampir 1 jam berjalan dengan napas tersengal, Bu Sekar akhirnya melihat siluet rumah itu. Tidak ada lampu listrik yang menerangi pelatarannya, hanya sebuah obor kecil yang apinya menari-nari diterpa angin malam. Suasana di sekitar rumah itu terasa berat, seakan udara di sana memiliki massa yang menekan dada. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga kantil yang menyengat langsung menyapa indera penciumannya begitu ia melangkah masuk ke halaman yang dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Bu Sekar berdiri di depan pintu kayu jati yang tampak lapuk dimakan usia. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk. Hatinya bergejolak hebat.
Di satu sisi, akal sehatnya berteriak untuk lari dan pulang, mengingatkan bahwa ini adalah jalan yang salah dan dilarang agama. Namun, di sisi lain, wajah anak-anaknya yang butuh biaya sekolah dan tumpukan hutang di koperasi desa muncul silih berganti di benaknya. Dengan memejamkan mata dan menghela napas panjang, ia memantapkan hati. Baru saja kepalan tangannya menyentuh permukaan kayu kasar itu, terdengar suara serak dari dalam, berat dan berwibawa. Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Bu Sekar tersentak. Ia belum sempat mengetuk, tapi penghuni rumah itu sudah tahu kedatangannya. Dengan perlahan, ia mendorong pintu yang berderit nyaring, memecah kesunyian malam. Ruangan di dalamnya remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Asap dupa mengepul tipis, menciptakan kabut mistis yang membuat pandangan sedikit kabur. Di tengah ruangan, duduk bersila seorang laki-laki tua berambut putih panjang yang diikat sembarangan. Kulitnya keriput seperti kulit kayu tua, namun sorot matanya tajam, seolah mampu menelanjangi isi pikiran siapapun yang menatapnya. Itu adalah Mbah Karto. Di hadapannya, terhampar sebuah meja kecil berisi berbagai macam benda yang tidak Bu Sekar pahami. Kemenyan, bunga 7 rupa, dan keris kecil yang diletakkan di atas kain hitam. Bu Sekar mendekat dengan langkah ragu, lalu duduk bersimpuh di atas tikar pandan yang tergelar di hadapan orang tua itu. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung mata Mbah Karto yang sehitam malam. "Jadi, kau sudah tidak tahan lagi dengan nasib munduk?" tanya Mbah Karto tanpa basa-basi. Suaranya rendah, namun bergema di ruangan sempit itu. Senyum tipis yang misterius tersungging di bibirnya yang hitam karena sering mengunyah sirih. Bu Sekar menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Benar, Bah, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Dagangan saya tidak pernah laku. Setiap hari saya membuang makanan. Hutang saya menumpuk. Saya ingin warung saya ramai, Mbah, seperti warung Bu Darmi di perempatan itu. Mbah Karto tertawa kecil, suara tawanya terdengar kering dan menusuk. Ia mengambil lintingan rokok kelembak menyan, membakarnya dengan api dari lampu minyak, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Bau kemenyan yang menyengat seketika memenuhi rongga hidung Bu Sekar, membuatnya sedikit pusing. Manusia memang begitu, selalu tidak sabar, gumam Mbah Karto. Matanya kini menatap lurus ke arah Bu Sekar. Kau datang ke tempat yang tepat, tapi kau harus tahu, Nduk, tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi untuk urusan merubah nasib secara instan. Ada harga yang harus dibayar, ada syarat yang harus dijalani. Apa kau sanggup? Bu Sekar mengangkat wajahnya sedikit. Syarat apapun, Bah, asalkan warung saya laris dan saya bisa kaya, saya sanggup. Kata-kata itu meluncur begitu saja, didorong oleh ambisi yang sudah menutupi nalar. Mbah Karto mengangguk-ngangguk pelan. Ia kemudian merogoh sesuatu dari balik baju surjana yang lusuh. Sebuah bungkusan kecil dari kain mori putih yang tampak kusam dan bernoda tanah diletakkan di atas meja. "Ini bukan sembarang bungkusan," kata Mbah Karto. Suaranya berubah menjadi lebih serius. Di dalamnya ada tanah dari kuburan keramat dan potongan kain kafan bekas orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Ini adalah sarana untuk memanggil tamu yang akan membantumu menarik pelanggan. Bu Sekar bergidik ngeri mendengar penjelasan itu. Bulu kuduknya meremang seketika. Namun, tatapannya tetap terpaku pada bungkusan itu seolah terhipnotis. "Dengarkan baik-baik," lanjut Mbah Karto, nadanya penuh penekanan. Setiap malam sebelum kau membuka warung, kau harus merendam bungkusan ini di dalam air cucian beras yang pertama. Air rendaman itu, separuhnya kau siramkan di depan warungmu sebelum matahari terbit dan separuhnya lagi
Mbah Karto berhenti sejenak, membuat jantung Bu Sekar berdegup kencang menanti kelanjutannya. Separuhnya lagi harus kau campurkan ke dalam kuah masakan yang kau jual. Mata Bu Sekar terbelalak, mencampurkan air rendaman benda keramat yang berisi tanah kuburan ke dalam makanan, itu menjijikan dan mengerikan. Ia membayangkan para pelanggannya memakan masakan yang telah bercampur dengan hal-hal gaib dan kotor itu. Tapi Mbah, Bu Sekar mencoba menyela, keraguan kembali menyelinap. Mbah Karto mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Bu Sekar. Jangan membantah kalau mau berhasil, itu syarat mutlak. Rasa masakanmu akan berubah di lidah mereka. Siapapun yang memakannya akan merasa ketagihan, seolah-olah itu adalah makanan terlezat yang pernah mereka cicipi. Mereka akan datang lagi dan lagi, membawa teman, saudara, dan tetangga. Warungmu tidak akan pernah sepi, bahkan sampai kau kewalahan melayani mereka. Gambaran tentang warung yang ramai, uang yang berlimpah, dan lunasnya semua hutang kembali menari-nari di pelupuk mata Bu Sekar. Kengerian tentang ritual itu perlahan tergeser oleh keserakahan. Tapi ingat, Mbah Karto kembali bersuara, kali ini lebih dingin. Sekali kau memulai perjanjian ini, kau tidak bisa berhenti di tengah jalan. Mereka yang membantumu butuh makan juga. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus menyediakan sesajen lengkap di dapur warungmu. Ayam cemani, kembang setaman, dan segelas kopi pahit. Jangan pernah lupa, atau mereka akan meminta bayaran lain yang lebih mahal dari keluargamu sendiri. Ancaman itu terdengar sangat nyata. Mbah Karto tidak sedang membual. Namun, Bu Sekar sudah terlanjur basah. Ia merasa sudah tidak ada jalan kembali. Ia memikirkan suaminya yang sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja, serta anaknya yang terancam putus sekolah. Ia merasa ini adalah satu-satunya jalan keluar, meskipun jalan itu gelap dan berliku. Saya mengerti Mbah, ucap Bu Sekar akhirnya, suaranya terdengar pasrah namun mantap. Saya setuju dengan semua syaratnya. Saya akan melakukan apapun yang Mbah perintahkan. Mbah Karto tersenyum lebar, menampakkan gigi-giginya yang hitam. Senyum itu tidak menyiratkan kehangatan, melainkan kepuasan predator yang berhasil menjerat mangsanya. Ia mendorong bungkusan kain mori itu ke hadapan Bu Sekar. Ambillah, mulai besok hidupmu akan berubah. Tapi ingat, kunci mulutmu rapat-rapat. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu tentang bungkusan ini, termasuk suami dan anakmu. Jika rahasia ini bocor, semua kekayaanmu akan lenyap dalam sekejap, berganti dengan malapetaka. Dengan tangan gemetar, Bu Sekar menjulurkan tangannya mengambil bungkusan itu. Terasa dingin dan lembab di telapak tangannya, seolah benda itu memiliki nyawa sendiri. Bau amis samar-samar tercium dari kain kusam tersebut. Ia segera memasukkannya ke dalam saku kebaya, menyembunyikannya dari pandangan, seakan takut benda itu akan melukainya jika terus dipegang. Mbah Karto kemudian berkomat-kamit membacakan mantra yang tidak dimengerti Bu Sekar. Bahasanya terdengar kuno, campuran antara Jawa Krama Inggil dan bahasa Sanskerta yang diputar-balikkan. Suasana ruangan menjadi semakin dingin. Api pada lampu minyak berkedip-kedip liar meski tidak ada angin yang masuk. Bayangan-bayangan di dinding tampak memanjang dan bergerak-gerak aneh, seolah ikut mendengarkan perjanjian terlarang yang baru saja disepakati. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Mbah Karto mengakhiri mantranya dengan menghentakkan tangan ke meja. Sudah selesai, pulanglah. Jangan menoleh ke belakang sampai kau tiba di rumahmu.
Bu Sekar mengangguk cepat. Ia meletakkan amplop berisi uang, sisa tabungan terakhirnya, di atas meja sebagai mahar, lalu beringsut mundur. Tanpa berani mengucapkan salam, ia bangkit dan bergegas keluar dari rumah itu. Udara malam di luar terasa lebih menusuk tulang dibandingkan saat ia datang tadi. Perasaan diawasi semakin kuat. Bu Sekar mempercepat langkahnya, setengah berlari menyusuri jalan setapak yang gelap gulita. Bungkusan di sakunya terasa berat, seolah ia sedang membawa beban dosa yang amat besar. Sepanjang perjalanan pulang, suara-suara alam terdengar berbeda di telinganya. Desau angin di pepohonan bambu terdengar seperti bisikan orang-orang yang sedang menertawakannya. Suara burung hantu terdengar seperti tangisan bayi. Namun, Bu Sekar terus berjalan, menepis semua rasa takut itu dengan memikirkan uang yang akan segera ia dapatkan. Ia membayangkan wajah-wajah tetangganya yang akan iri melihat kesuksesannya nanti. Ia membayangkan dirinya bisa membeli perhiasan, memperbaiki rumah, dan hidup berkecukupan. Sesampainya di rumah, Bu Sekar langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia mengeluarkan bungkusan dari Mbah Karto dan menatapnya lama. Benda kecil inilah yang akan menjadi kunci masa depannya. Besok adalah hari pertaruhan. Besok ia akan memulai ritual itu. Ia akan mencampurkan ramuan itu ke dalam masakannya. Hati kecilnya menangis, nuraninya menjerit menolak, tetapi akal sehatnya telah mati suri. Bu Sekar menyembunyikan bungkusan itu di bawah tumpukan baju di lemari paling bawah. Ia kemudian berbaring di samping suaminya yang sedang tertidur lelap. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap. Matanya tak bisa terpejam. Perjanjian telah dibuat. Jiwanya kini terikat pada sesuatu yang tak kasat mata. Dan ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di kejauhan, lolongan anjing terdengar panjang dan menyayat hati, seakan menyambut sekutu baru dalam kegelapan. Cahaya matahari pagi baru saja menyapu pelataran depan warung ketika Bu Sekar membuka pintu geser besi itu. Suara gemerincing kunci gembok yang beradu dengan pintu terasa begitu nyaring di telinganya yang masih berdenging sisa ritual malam sebelumnya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar lebih kencang dari biasanya. Ada rasa takut yang menyelinap, namun harapan akan nasib baik yang dijanjikan Mbah Karto jauh lebih mendominasi pikirannya. Ia menata piring-piring, menyusun lauk pauk di etalase kaca yang baru saja ia lap hingga mengkilap, dan mengepulkan asap dari panci kuah rawon andalannya. Segalanya tampak normal pada 10 menit pertama. Jalanan di depan warungnya mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja atau mengantar anak sekolah. Biasanya mereka hanya akan melintas begitu saja, seolah warung Bu Sekar tidak kasat mata. Namun pagi ini sesuatu yang ganjil terjadi. Seorang pengendara motor yang melaju cukup kencang tiba-tiba mengerem mendadak tepat di depan warung, seakan ada tali gaib yang menyentak stang motornya. Pria itu menoleh, matanya terkunci pada etalase kaca Bu Sekar. Tanpa melepas helm, ia memarkir motornya dengan gerakan kaku dan langsung duduk di bangku panjang. "Nasi rawon 1, Bu, cepat," ucap pria itu dengan suara berat, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Bu Sekar sedikit terperanjat dengan nada bicaranya yang datar, namun ia segera melayani. Belum sempat ia menyendok nasi ke piring, 2 orang pejalan kaki berbelok tajam masuk ke warung. Kemudian disusul oleh sebuah mobil yang menepi tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, 4 bangku panjang di warungnya terisi penuh. Hati Bu Sekar membuncah, ia nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Tangan-tangannya bergerak lincah menyendok nasi, menyiram kuah dan memotong daging, namun matanya tak henti-henti melirik ke arah pelanggan yang datang silih berganti. Suasana di dalam warung itu berubah menjadi sibuk, tapi ada keheningan yang aneh. Tidak ada obrolan ringan antar pembeli, tidak ada suara tawa atau komentar tentang cuaca hari ini. Yang terdengar hanyalah denting sendok beradu dengan piring dan suara kunyahan yang terdengar basah dan rakus. Bu Sekar memperhatikan seorang ibu muda yang duduk di pojok. Wanita itu memakan nasi rames dengan cara yang tidak wajar. Mulutnya terbuka lebar, menyuapkan sendok penuh nasi hingga pipinya menggembung, seolah ia belum makan berhari-hari. Matanya tidak berkedip, menatap lurus ke arah dinding kosong di depannya. "Bu, tambah nasinya, lauknya samakan saja," seru seorang bapak di meja tengah. Piring di depannya sudah bersih licin, bahkan tak ada sisa kuah sedikit pun, seakan baru saja dijilat bersih. "Iya Pak, sebentar," sahut Bu Sekar sambil buru-buru mengambil piring baru. Ia merasa senang luar biasa. Laci uangnya yang biasanya sepi pengunjung, kini mulai penuh dengan lembaran rupiah. Doa dan ritual itu benar-benar manjur, pikirnya. Bakarto tidak berbohong, warungnya benar-benar menjadi magnet. Orang-orang yang lewat seolah tersihir untuk mampir. Bahkan mereka yang tadinya tampak terburu-buru rela mengantri berdiri menunggu giliran duduk. Namun, di tengah kegembiraan itu, Bu Sekar mulai merasakan ketidaknyamanan yang merayap perlahan di tengkuknya. Udara di dalam warung terasa semakin gerah dan berat, padahal kipas angin di langut-langut berputar kencang. Saat ia membuka tutup panci besar berisi gulai kambing untuk melayani pesanan berikutnya, sebuah aroma busuk menyengat hidungnya. Baunya begitu tajam, seperti bau bangkai tikus yang sudah membusuk berhari-hari di selokan bercampur dengan anyir darah. Bu Sekar tersentak mundur, tangannya menutup hidung secara refleks, wajahnya memucat. Ia menatap nanar ke dalam panci gulai yang mengepul itu. Secara visual, gulai itu tampak sempurna, kuahnya kental kekuningan, potongan dagingnya menggugah selera, dan uapnya membawa aroma rempah yang kuat. Ia mengedipkan mata berulang kali, mencoba mengusir bau busuk yang sempat mampir di indera penciumannya tadi. "Kenapa, Bu? Kok melamun? Saya sudah lapar sekali ini," tegur seorang pelanggan dengan nada tidak sabar. Bu Sekar tersadar, ia mengendus pelan sekali lagi. Bau busuk itu hilang, berganti kembali dengan aroma sedap masakan. "Ah, tidak apa-apa Pak, maaf," gumamnya gugup seraya menuangkan gulai ke mangkuk. Mungkin itu hanya perasaannya saja, atau mungkin bau selokan dari luar yang terbawa angin. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu. Waktu bergulir menuju siang, dan keramaian itu makin menjadi-jadi. Bu Sekar nyaris kewalahan. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya, bukan karena lelah bekerja, tapi karena atmosfer di warungnya terasa makin mencekam. Ia melihat seorang anak kecil yang datang bersama ibunya. Anak itu biasanya rewel jika diajak makan, tapi kali ini anak itu makan dengan lahap, bahkan menggunakan kedua tangannya untuk memasukkan ayam goreng ke mulutnya. Minyak dan sisa bumbu berlepotan di sekitar mulut mungil itu, namun tatapan anak itu kosong, hitam matanya tampak membesar, menatap Bu Sekar dengan sorot yang membuat bulu kuduk wanita paruh baya itu meremang. Anak itu tidak terlihat menikmati makanannya, melainkan seperti dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat untuk terus menelan. "Masakannya enak sekali Bu Sekar, bumbunya beda dari biasanya," puji salah satu tetangga yang kebetulan mampir. Mulutnya penuh makanan, tapi ia terus bicara. "Rasanya nagih, saya sampai tidak bisa berhenti ngunyah." Bu Sekar hanya tersenyum kaku. "Resep baru Pak," jawabnya singkat. Ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa bumbu rahasia itu bukanlah rempah-rempah, melainkan buntalan kain kafan kecil yang ditanam Bakarto di bawah lantai dapur warungnya. Ketika jam menunjukkan pukul 2 siang, dagangan yang biasanya baru habis pukul 8 malam, kini sudah ludes tak bersisa. Panci-panci besar itu kosong melompong, hanya menyisakan kerak bumbu.
Pelanggan terakhir baru saja pergi dengan langkah gontai, meninggalkan piring yang lagi-lagi bersih tanpa sisa. Bu Sekar menutup pintu warungnya dengan tangan gemetar. Keheningan tiba-tiba menyergap ruangan itu, kontras sekali dengan hiruk-pikuk suara kunyahan yang mendominasi beberapa jam terakhir. Ia duduk di kursi kasir, menumpahkan semua uang dari laci ke atas meja. Tumpukan uang kertas lusuh dan uang logam itu jumlahnya berkali-kali lipat dari pendapatan terbesarnya selama ini. Ia menghitung uang itu dengan jari yang masih berbau bawang dan kunyit. 1 juta, 2 juta. Jumlahnya fantastis untuk ukuran warung nasi sekecil ini dalam setengah hari. Senyum lebar sempat terukir di wajahnya. Ini yang ia impikan. Utang-utangnya akan lunas, ia bisa membeli perabotan baru, ia bisa hidup enak. Tapi senyum itu perlahan pudar ketika sudut matanya menangkap bayangan di pantulan cermin etalase. Sekilas, ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di pojok ruangan, tepat di dekat tempat ia menyimpan nasi. Bu Sekar menoleh cepat ke arah pojok itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya dinding bercat putih yang mulai mengelupas. Jantungnya kembali berpacu. Ia yakin melihat sesuatu tadi. Dan lagi-lagi bau itu datang. Kali ini lebih kuat. Bau anyir darah segar yang bercampur dengan aroma tanah kuburan yang basah. Bau itu tidak berasal dari luar, melainkan menguar dari sisa-sisa piring kotor yang menumpuk di meja belakang. Bu Sekar memberanikan diri mendekati tumpukan piring kotor itu. Ia mengambil satu piring bekas pelanggan yang tadi memuji makanannya. Di sela-sela sisa tulang ayam, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Ada belatung kecil yang menggeliat di sana. Putih, gemuk, dan hidup. Bu Sekar melempar piring itu ke dalam bak cuci piring dengan panik. "Gusti," desisnya tertahan. Ia menyalakan keran air dengan terburu-buru, menyiram piring itu hingga belatung itu hanyut masuk ke saluran pembuangan. Ia mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Pikirannya kacau balau antara rasionalitas dan mistis. Apakah daging ayam yang ia beli pagi ini sudah busuk? Tidak mungkin, ia membelinya segar dari pasar langganan. Lalu dari mana belatung itu berasal? Di tengah kebingungannya, ia teringat kata-kata Mbah Karto saat memberikan buntalan kain itu. Mereka akan datang karena lapar, bukan lapar perut, tapi lapar sukma. Beri mereka makan, dan kau akan kenyang harta. Tapi ingat, jangan pernah bertanya apa yang sebenarnya mereka makan. Bu Sekar menatap tumpukan uang di meja kasir, lalu beralih menatap piring-piring kotor yang kini tampak mengerikan di matanya. Rasa dingin merambat dari ujung kaki naik ke kepalanya. Ia sadar keramaian hari ini bukanlah berkah biasa. Ia telah mengundang sesuatu untuk ikut berjaga di warungnya, sesuatu yang membuat makanan biasa terasa nikmat luar biasa bagi lidah manusia, dengan cara memanipulasi indera mereka. Suara ketukan pelan di pintu geser membuyarkan lamunannya. "Bu Sekar, masih buka? Saya mencium bau masakan enak sekali dari jalan." Terdengar suara seorang wanita dari luar. Bu Sekar terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya berteriak untuk mengatakan tutup, untuk mengusir siapapun yang datang, agar ia bisa lari dari tempat ini. Tapi tangannya, seolah bergerak sendiri di luar kendalinya, meraih kunci gembok. Rasa serakah itu kembali muncul, menutupi ketakutan yang baru saja ia rasakan. Uang di meja itu terlalu menggoda. Masih ada sedikit, Bu, silakan masuk," jawab Bu Sekar dengan suara parau. Ia membuka pintu, mempersilahkan pelanggan itu masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri, sementara aroma anyir samar-samar kembali menguar dari dapur, seolah menyambut mangsa baru. Tumpukan lembaran rupiah di atas meja kayu itu terlihat seperti gundukan kebahagiaan bagi Bu Sekar. Ia menghitungnya sekali lagi, memastikan jumlahnya tidak meleset barang 100 perak pun. Hari ini, warungnya kembali dipadati pembeli hingga ia kewalahan, bahkan sampai harus menolak beberapa pelanggan karena stok bahan makanan sudah ludes tak bersisa. Senyum puas terukir di wajahnya yang mulai keriput, rasa lelah di punggung dan kakinya seolah terbayar lunas oleh keuntungan yang berlipat ganda ini.
Ia memasukkan uang itu ke dalam tas kecil yang selalu ia bawa, lalu menghela napas panjang, menikmati kesunyian yang akhirnya datang setelah seharian penuh hiruk-pikuk suara piring beradu dan obrolan pelanggan. Namun, begitu lampu ruang tengah dipadamkan dan menyisakan keremangan dari arah dapur, atmosfer di dalam warung itu berubah drastis. Karyawan-karyawannya sudah pulang sejak 1 jam yang lalu, meninggalkan Bu Sekar sendirian untuk melakukan ritual bersih-bersih terakhir dan mempersiapkan bumbu dasar untuk esok hari. Ia memang bersikeras untuk tetap memegang kendali atas bumbu rahasia, tak ingin ada tangan lain yang mencampurinya. Namun, belakangan ini, kesendirian di malam hari tak lagi terasa menenangkan seperti dulu. Ada sesuatu yang berat di udara, sebuah tekanan tak kasat mata yang membuat bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Bu Sekar melangkah menuju dapur, satu-satunya ruangan yang masih terang benderang. Langkah kakinya menggema di lantai keramik yang dingin, namun suara pantulan langkah itu terdengar ganjil di telinganya sendiri, seolah ada langkah lain yang menyertai, sedikit menyeret dan lebih berat, tepat di belakang punggungnya. Ia berhenti mendadak, menoleh cepat ke arah ruang makan yang gelap gulita. Kosong, hanya kursi-kursi yang sudah dinaikkan ke atas meja yang terlihat seperti barisan nisan dalam kegelapan. Hanya perasaanmu saja, Sekar, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayapi ulu hati. Ia memutar tubuh kembali menghadap kompor, di mana sebuah dandang besar berisi sisa kuah kaldu masih bertengger. Tiba-tiba, suara itu terdengar, srek, srek. Suara seperti kain kasar yang diseret di atas lantai. Bu Sekar membeku, tangannya yang hendak meraih centong sayur terhenti di udara. Suara itu berasal dari sudut dapur, tepat di dekat pintu belakang yang mengarah ke tempat pembuangan sampah. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritma yang menyakitkan. Ia menajamkan pendengarannya, berharap itu hanya tikus atau kucing liar yang menyelinap masuk. Namun, harapan itu pupus ketika aroma busuk yang menyengat tiba-tiba menyeruak, memenuhi dapur yang sempit itu. Itu bukan bau sampah atau makanan basi, melainkan bau tanah basah bercampur kapur barus dan sesuatu yang anyir seperti darah lama. Bau kematian. Perlahan, dengan tubuh gemetar hebat, Bu Sekar memberanikan diri menoleh ke sudut ruangan. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di sana, di antara tumpukan karung beras dan rak piring, berdiri sebuah sosok yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Sosok itu terbungkus kain putih lusuh yang kotor oleh noda tanah kecoklatan. Tali pocong di atas kepalanya terikat kencang, namun wajah itu terbuka, memperlihatkan kulit yang hitam hangus dengan mata yang melotot kosong, menatap lurus ke arahnya. Makhluk itu tidak melayang, melainkan berdiri kokoh, seolah menancapkan eksistensinya di dapur kekuasaan Bu Sekar. Bu Sekar ingin berteriak, ingin lari sekencang-kencangnya keluar dari warung itu, tapi kakinya serasa dipaku ke lantai. Ia hanya bisa mematung, menatap horor yang terpampang nyata di hadapannya. Makhluk itu bergerak, bukan dengan loncatan seperti yang sering diceritakan orang, melainkan meluncur halus mendekati kompor tempat dandang besar itu berada. Bu Sekar menahan napas, air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia melihat dengan jelas bagaimana sosok pocong itu membungkukkan badannya yang kaku ke arah panci kuah yang akan menjadi dasar masakan esok hari. Dari mulut makhluk itu yang menyeringai mengerikan, menetes cairan kental berwarna kehijauan. Cairan itu jatuh perlahan, tes, masuk ke dalam panci, bercampur dengan sisa kaldu dan rempah-rempah di dalamnya. Bu Sekar ingin muntah melihat pemandangan itu. Ia menyaksikan bagaimana makhluk gaib itu seolah sedang membumbui masakannya dengan kotoran dari dunia lain, sebuah resep terkutuk yang menjadi rahasia di balik kenikmatan semu warungnya.
Tak cukup sampai di situ, bayangan-bayangan hitam kecil mulai bermunculan dari balik lemari pendingin. Mereka berlarian cepat, merayap di dinding dan langit-langit dapur seperti serangga raksasa, mengeluarkan suara decitan yang memekakkan telinga. Salah satu bayangan itu melintas tepat di depan wajah Bu Sekar, mengibaskan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah mengejek ketidakberdayaannya. "Pergi, pergi!" Suara Bu Sekar keluar tercekat, nyaris tak terdengar. Sosok pocong itu perlahan menegakkan tubuhnya kembali. Ia memutar kepalanya dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar, hingga wajah mengerikan itu kembali menghadap Bu Sekar. Kali ini, seringainya tampak lebih lebar, seolah puas telah menyelesaikan tugasnya. Tatapan matanya yang kosong seakan berkata, "Ini harga yang harus kau bayar." Lampu dapur tiba-tiba berkedip tak beraturan, menciptakan efek stroboskopik yang membuat pemandangan di hadapannya semakin mengerikan. Dalam satu kedipan lampu yang padam cukup lama, Bu Sekar merasakan ada tangan dingin dan kasar yang menyentuh bahunya dari belakang. "Ah!" Teriakan itu akhirnya pecah, menggema di seluruh ruangan kosong itu. Bu Sekar jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya menggigil hebat. Ia meringkuk di lantai dapur yang dingin, memejamkan mata rapat-rapat, merapalkan segala doa yang ia ingat, meskipun hatinya ragu apakah doa itu masih akan didengar setelah apa yang ia lakukan. Waktu terasa berjalan sangat lambat, detik demi detik berlalu dalam mencekamnya teror malam itu. Suara gesekan kain, bau anyir, dan hawa dingin perlahan-lahan memudar. Ketika Bu Sekar akhirnya berani membuka matanya, dapur itu kembali sunyi, lampu menyala terang tanpa kedipan. Tidak ada pocong di sudut ruangan, tidak ada bayangan hitam yang merayap di dinding. Aroma busuk itu telah lenyap, berganti kembali dengan aroma rempah-rempah dapur yang familiar. Dengan sisa tenaga yang ada, Bu Sekar bangkit berdiri. Ia berjalan tertatih mendekati dandang besar itu. Tangannya gemetar saat membuka tutup panci. Di dalamnya, kuah kaldu terlihat normal, tidak ada cairan hijau, tidak ada kotoran. Justru, aroma yang keluar dari sana tercium sangat sedap, jauh lebih sedap dari biasanya. Aroma yang memikat, yang mampu membuat perut siapapun berkeriuk lapar seketika. Bu Sekar menatap nanar ke dalam panci itu. Ia tahu apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi. Ia tahu ada yang tidak beres dengan masakan ini. Logikanya berteriak untuk membuang semua isi panci itu ke selokan, membersihkan segalanya, dan memulai dari awal dengan cara yang benar. Hatinya menjerit ketakutan, membayangkan dosa apa yang sedang ia beri makan kepada para pelanggannya. Namun, bayangan tumpukan uang di meja depan kembali melintas di benaknya. Wajah-wajah puas pelanggan yang memuji masakannya, rasa hormat dari tetangga yang kini memandangnya sebagai pengusaha sukses, semua itu terlalu manis untuk dilepaskan begitu saja. Ketakutan itu masih ada, mencengkeram erat di ulu hatinya, tapi keserakahan ternyata memiliki cengkeraman yang jauh lebih kuat. Bu Sekar menutup kembali panci itu rapat-rapat. Ia mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menormalkan detak jantungnya yang masih memburu. Besok pasti akan lebih ramai lagi, gumamnya lirih, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia mematikan lampu dapur, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan, seolah dengan begitu ia bisa menyembunyikan kebenaran mengerikan yang baru saja ia saksikan. Malam itu, Bu Sekar tidur dengan lampu kamar yang menyala terang, namun mimpi buruk tetap datang menghantuinya. Dan keesokan paginya, ketika warung dibuka dan pelanggan mulai berdatangan menyerbu soto buatannya yang istimewa, Bu Sekar hanya bisa tersenyum kaku di balik meja kasir.
Ia melayani mereka dengan tangan yang masih sedikit gemetar, menyaksikan dengan horor tersembunyi saat orang-orang itu melahap makanan yang semalam telah diludahi oleh makhluk penjaga dapur. Semakin lahap mereka makan, semakin dingin rasa hati Bu Sekar, menyadari bahwa ia kini terjebak dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Hiruk-pikuk pelanggan yang memadati warung siang itu seharusnya menjadi pemandangan yang membahagiakan bagi Bu Sekar. Suara denting sendok beradu dengan piring, aroma kuah soto yang mengepul, dan tumpukan lembaran rupiah yang semakin tebal di laci kasir adalah impian yang dulu ia kejar mati-matian. Namun, hari ini semua itu terasa seperti siksaan. Suara tala pelanggan terdengar seperti ejekan yang menyakitkan di telinganya, dan aroma masakan yang biasanya menggugah selera kini bercampur dengan bau lain yang membuat perutnya mual. Bau busuk yang tajam, seperti daging yang telah lama membusuk dan dikerumuni belatung. Bu Sekar menutup hidungnya dengan ujung kerudung, matanya melirik tajam ke arah para pelayan yang sedang sibuk. Ia mengira salah satu dari mereka lupa membuang sampah atau ada bahan makanan yang basi. Namun, ketika ia berjalan mendekati dapur, bau itu justru memudar. Anehnya, bau itu kembali menyengat begitu ia duduk sendirian di meja kasir. Perlahan, kesadaran mengerikan itu merayap di benaknya. Bau itu bukan berasal dari dapur, bukan dari selokan, dan bukan dari sampah. Bau bangkai itu menguar dari pori-pori kulitnya sendiri. Tidak mungkin, desisnya lirih, suaranya parau karena menahan tangis. Aku sudah memberikan apa yang diminta, kenapa jadi begini? Ia mencoba membersihkan cairan itu dengan tisu, tapi rasa perih yang menyengat membuatnya memekik tertahan. Semakin ia mengusapnya, semakin banyak kulit yang terkelupas, memperlihatkan daging merah yang basah di bawahnya. Bu Sekar melempar tisu itu ke lantai dengan jijik dan frustrasi. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Tubuhnya, yang dulu ia rawat dengan baik meski hidup susah, kini perlahan membusuk meski ia bergelimang harta. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, meredup lalu terang kembali dengan ritme yang tidak wajar. Suhu udara di dalam kamar turun drastis, membuat keringat di tubuh Bu Sekar terasa membeku. Bulu kuduknya meremang hebat. Ia tahu ia tidak sendirian. Kehadiran itu kembali datang, kali ini lebih pekat dan menekan daripada sebelumnya. Dari sudut ruangan yang paling gelap, bayangan hitam itu mulai memadat. Tidak lagi samar-samar, sosok tinggi besar dengan aura kelam itu kini berdiri tegak, seolah menatapnya dengan ribuan mata yang tak terlihat. Bu Sekar ingin memalingkan wajah, tapi lehernya terasa kaku, dipaksa untuk menatap entitas yang selama ini menjadi sekutunya, sekaligus tuannya. Sebuah bisikan terdengar, bukan di telinganya, melainkan langsung bergema di dalam kepalanya. Suara itu berat, serak, dan penuh dengan tuntutan yang tak terbantahkan. Kau menikmati kemewahanmu, Sekar. Bu Sekar gemetar hebat. Ia mencengkram sprei kasurnya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku sudah memberikan sesajen. Aku sudah memberikan darah ayam cemani seperti yang kau minta setiap malam Jumat. Jawabnya terbata-bata, mencoba membela diri di hadapan makhluk itu. Sosok bayangan itu tampak membesar, menyerap cahaya di sekitarnya hingga kamar itu terasa semakin suram. Terdengar suara tawa rendah yang mengerikan, suara yang membuat jantung Bu Sekar seakan berhenti berdetak sesaat. Itu hanya pembuka, bisikan itu kembali terdengar, kali ini disertai rasa sakit yang menyengat di kepala Bu Sekar. Kejayaanmu semakin besar, maka harganya pun semakin mahal. Apa kau pikir kekayaan yang melimpah ruah ini sebanding dengan darah ayam yang amis itu? Tidak, Sekar, aku butuh lebih.
Apalagi yang kau mau? Jerit Bu Sekar. Air mata mulai mengalir di pipinya yang cekung. Tubuhku sakit, kau membuatku busuk. Bagaimana aku bisa melayanimu jika aku mati? Kau tidak akan mati. Belum, jawab suara itu dingin. Rasa sakit itu adalah pengingat, tanda bahwa kau milikku. Kulitmu yang melepuh adalah stempel perjanjian kita. Bau busuk itu adalah aroma keserakahanmu sendiri yang kini menguar keluar. Kau tidak bisa menyembunyikannya. Bayangan itu bergerak mendekat. Bu Sekar bisa merasakan hawa dingin yang menusuk menembus pakaiannya. Ia mundur hingga punggungnya menabrak kepala ranjang, memeluk lututnya sendiri dalam ketakutan yang melumpuhkan. Aku menginginkan energi kehidupan, bukan hewan. Energi dari mereka yang terikat darah denganmu. Atau kau harus menanggung rasa sakit ini selamanya sampai dagingmu habis dimakan belatung gaib yang kutanam di tubuhmu. Mata Bu Sekar terbelalak, terikat darah. Pikirannya langsung melayang pada satu-satunya keluarga yang ia pedulikan meski hubungannya merenggang. Anak-anaknya, atau mungkin kerabat jauhnya. Makhluk itu meminta tumbal manusia, bukan secara langsung membunuh, tapi menghisap vitalitas mereka perlahan-lahan untuk memperpanjang kejayaan warung ini dan menyembuhkan penyakit Bu Sekar. Tidak, jangan keluargaku, tolak Bu Sekar spontan. Meski ia telah dibutakan oleh harta, sisa-sisa hati nuraninya sebagai seorang ibu masih ada. Ambil saja hartaku, ambil kembali uang-uang itu. Tawa makhluk itu kembali meledak, kali ini lebih keras, membuat kaca jendela bergetar. Harta, kertas dan logam itu tidak ada harganya bagiku. Kau yang menginginkannya, bukan aku. Kau yang datang memohon di bawah pohon tua itu. Kau yang mengundangku masuk. Tidak ada jalan mundur, Sekar. Kau beri aku makan, atau aku yang akan memakanmu. Perlahan, sangat perlahan. Seketika itu juga, rasa sakit di perut Bu Sekar meledak dengan intensitas 2 kali lipat. Ia terguling di atas kasur, mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Rasanya seperti ada bara api yang ditelan bulat-bulat, membakar lambung dan ususnya. Kulit di lengannya yang melepuh terasa gatal luar biasa, seakan ribuan semut api sedang merayap di bawah kulitnya. Bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan Bu Sekar yang terkapar tak berdaya di atas ranjang mahalnya. Lampu kamar kembali terang, namun atmosfer mencekam itu tidak hilang sepenuhnya. Bu Sekar terengah-engah, air matanya membasahi bantal. Ia menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal gantung yang indah. Dulu, ia bermimpi bisa tidur menatap kemewahan seperti ini. Sekarang, kemewahan ini terasa seperti penjara emas yang perlahan membunuhnya. Ia mencoba bangkit, menyeret langkahnya menuju lemari besar tempat ia menyimpan uang hasil keuntungan warung. Dibukanya pintu lemari itu memperlihatkan tumpukan uang merah yang tertata rapi. Ia mengambil segepok uang, meremasnya kuat-kuat. Bau uang yang dulu begitu harum baginya, kini tidak lagi bisa menutupi bau busuk yang keluar dari tubuhnya sendiri. Penyesalan itu datang bagai ombak besar yang menghantam karang. Ia teringat masa-masa sulit dulu saat ia hanya makan nasi dengan garam, tapi tidurnya nyenyak. Tubuhnya sehat meski lelah bekerja. Sekarang ia bisa membeli makanan apa saja, tapi perutnya menolak menerima karena rasa sakit yang terus mendera. Ia bisa membeli kasur paling empuk, tapi tak sedetik pun ia tak bisa tidur tenang tanpa teror mimpi buruk dan bisikan gaib. Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Rintihnya lirih. Namun, lidahnya terasa keluh saat menyebut nama Tuhan. Rasanya ada dinding tebal yang menghalanginya untuk berdoa.
Ia merasa kotor, hina, dan tidak layak. Perjanjian itu telah mengikat jiwanya begitu kuat, hingga cahaya ilahi pun terasa menyakitkan baginya. Ia berjalan tertatih menuju cermin besar di sudut kamar. Pantulan di cermin memperlihatkan seorang wanita paruh baya yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Wajahnya kuyu, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, dan kulitnya tampak abu-abu dan tidak bernyawa. Bu Sekar menyentuh pipinya di cermin. Ia sadar kecantikan dan kesehatan yang ia korbankan tidak akan pernah kembali. Ia telah menukar jiwanya dengan kekayaan duniawi, dan sekarang penagih utang itu telah datang. Bukan menagih uang, tapi menagih kehidupan itu sendiri. Di luar kamar, suara kesibukan warung masih terdengar samar. Orang-orang masih berdatangan, menikmati makanan yang dipercaya memiliki rasa luar biasa lezat karena bumbu rahasia Bu Sekar. Mereka tidak tahu bahwa setiap suapan yang mereka nikmati dibayar dengan rasa sakit yang menggerogoti pemiliknya. Mereka tidak mencium bau busuk yang hanya bisa dicium oleh Bu Sekar. Bu Sekar merosot di lantai depan cermin, memeluk lututnya erat-erat. Rasa sakit fisik itu memang menyiksa, tapi rasa takut akan apa yang harus ia lakukan selanjutnya jauh lebih mengerikan. Makhluk itu tidak akan berhenti. Ia harus memilih mengorbankan orang lain atau membiarkan dirinya dimangsa perlahan hingga habis tak bersisa. Dalam keheningan kamar yang mewah namun terasa seperti kuburan itu, Bu Sekar menangis tanpa suara. Ia sadar ia sudah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan, dan kini kegelapan itu mulai memadamkan satu-satunya lilin kehidupannya yang tersisa. Pintu keluar sudah tertutup rapat, terkunci oleh keserakahannya sendiri. Hari-hari berlalu tanpa ampun bagi Bu Sekar, menyeretnya ke dalam jurang penderitaan yang semakin dalam. Aroma sedap masakan yang dulu menjadi magnet bagi warga desa, kini telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh bau apek dan lembab yang menguar dari setiap sudut warung. Bangunan yang dulunya riuh oleh denting sendok dan gelak tawa pelanggan itu, kini berdiri muram, seolah-olah cat dindingnya memudar lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Pintu kayu depan yang biasanya terbuka lebar menyambut pembeli, kini lebih sering tertutup rapat, hanya menyisakan celah kecil bagi angin dingin untuk menyelinap masuk, membawa kabar kematian. Kondisi fisik Bu Sekar merosot drastis dengan kecepatan yang tidak wajar. Tubuhnya yang dulu berisi dan segar, kini menyusut hingga menyisakan tulang berbalut kulit yang keriput dan kusam. Ia tak lagi mampu berdiri di belakang etalase kaca untuk melayani pembeli, apalagi memasak di dapur. Kakinya lumpuh total, seakan ada beban kasat mata yang menggelayuti pergelangan kakinya, memaksanya terus terbaring di atas ranjang kayu tua di kamar belakang warung. Di dalam kamar yang pengap itu, Bu Sekar menghabiskan sisa waktunya dalam ketakutan yang mencekam. Ia tidak sendirian. Setiap kali matanya terpejam, bayang-bayang hitam yang besar dan mengerikan hadir di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala yang penuh tagihan. Sosok itu tidak berbicara, namun Bu Sekar tahu persis apa yang diinginkannya. Perjanjian gelap yang ia buat demi kekayaan instan kini datang menuntut bayaran terakhir, dan bayaran itu bukanlah uang atau emas, melainkan nyawanya sendiri. Setiap malam, warga yang kebetulan melintas di depan warung yang gelap gulita itu sering mendengar suara-suara aneh. Bukan suara aktivitas memasak, melainkan suara rintihan panjang yang disusul jeritan tertahan, seolah seseorang sedang dicekik atau ditindih benda berat. "Panas, tolong, panas!" Teriakan itu sering terdengar sayup-sayup membelah kesunyian malam, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang.
Namun, tidak ada satupun warga yang berani mengetuk pintu untuk memeriksa. Mereka tahu apa yang terjadi di dalam sana bukanlah penyakit medis biasa. Desas-desus tentang pesugihan yang dilakukan Bu Sekar sudah menjadi rahasia umum yang menakutkan, membuat tetangga lebih memilih menutup telinga dan pintu rumah mereka rapat-rapat daripada ikut campur dalam urusan gaib yang berbahaya. Pada suatu malam Jumat yang diguyur hujan deras, penderitaan Bu Sekar mencapai puncaknya. Di dalam kamarnya yang gelap, ia merasakan hawa panas yang luar biasa membakar kulitnya, seolah-olah ia sedang dipanggang di atas bara api. Keringat dingin bercucuran membasahi kasur yang sudah bau tengik. Napasnya tersengal-sengal, matanya melotot menatap langit-langit kamar yang penuh dengan jaring laba-laba. Dalam pandangannya yang kian kabur, sosok hitam itu kini tidak lagi berdiri di sudut ruangan. Sosok itu perlahan merangkak naik ke atas tempat tidurnya. Bobotnya membuat ranjang kayu itu berderit keras seakan hendak patah. Bu Sekar ingin berteriak, ingin memohon ampun, ingin mengatakan bahwa ia menyesal telah menempuh jalan sesat ini. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya keluh, seakan ditarik paksa ke dalam. Ia hanya bisa menggerakkan bola matanya dengan liar, merekam detik-detik terakhir hidupnya yang penuh teror. Tidak ada cahaya kedamaian yang menjemputnya, yang ada hanyalah kegelapan pekat yang menarik jiwanya dengan paksa, menyakitkan dan tanpa belas kasihan. Malam itu, di tengah gemuruh petir yang menyambar, Bu Sekar menghembuskan napas terakhirnya dalam kesendirian yang tragis. Keesokan harinya, matahari terbit dengan enggan, tertutup awan mendung yang menggantung rendah di atas desa. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti warung Bu Sekar. Biasanya, meski warung tutup, masih terdengar suara batuk atau erangan kesakitan dari dalam. Namun pagi ini, sunyi senyap. Beberapa tetangga mulai curiga, bau busuk yang sangat menyengat mulai tercium hingga ke jalan raya, jauh lebih parah dari bau bangkai tikus. Lalat-lalat hijau berukuran besar tampak berdengung mengelilingi ventilasi udara kamar Bu Sekar. "Pak RT, sepertinya kita harus mendobrak pintu," ujar salah seorang tetangga sambil menutup hidung dengan ujung kaosnya. "Baunya sudah tidak wajar, saya takut terjadi apa-apa dengan Bu Sekar." Pak RT dengan wajah tegang mengangguk setuju. Bersama beberapa pemuda desa, mereka mendobrak pintu belakang warung. Begitu pintu terbuka, aroma busuk yang memualkan langsung menyergap mereka, membuat beberapa orang mundur dan muntah di tempat. Mereka memberanikan diri melangkah masuk menuju kamar tidur. Pemandangan yang tersaji di sana membuat lutut mereka lemas seketika. Bu Sekar ditemukan telah meninggal dunia, namun kondisinya sungguh mengenaskan dan penuh keanehan yang sulit diterima akal sehat. Tubuhnya kaku dengan posisi yang tidak lazim, melengkung ke belakang seolah tulang punggungnya patah dipelintir oleh kekuatan besar. Kulitnya yang dulu putih, kini menghitam legam seperti hangus terbakar, padahal tidak ada tanda-tanda api di ruangan itu. Matanya melotot lebar, menatap kosong dengan ekspresi ketakutan yang abadi, sementara mulutnya menganga lebar seakan sedang meneriakkan rasa sakit yang tak berujung. Lidahnya menjulur keluar, tergigit hingga hampir putus. Yang lebih mengerikan lagi, di sekitar jenazahnya berserakan uang kertas yang entah datang dari mana, namun uang-uang itu telah berubah menjadi daun-daun kering yang rapuh. Seolah alam semesta sedang mengejek keserakahan yang selama ini dipelihara oleh wanita malang itu. Harta yang ia puja, kekayaan yang ia kejar dengan menumbalkan kedamaian hidupnya, kini kembali menjadi sampah tak berharga di saat kematian menjemput. Proses pemandian dan pemakaman jenazah Bu Sekar berlangsung dengan suasana yang berat dan mencekam.
Para warga yang membantu mengurus jenazah berbisik-bisik ngeri saat melihat adanya lebam-lebam aneh berbentuk cetakan tangan besar di sekujur tubuh mayat, seolah ada makhluk raksasa yang telah meremukannya sebelum nyawanya melayang. Keranda yang mengusung jenazahnya pun terasa sangat berat, padahal tubuh Bu Sekar sudah kurus kering tinggal tulang. Langit seakan ikut berduka atau mungkin marah. Hujan turun dengan lebatnya saat prosesi pemakaman, membuat tanah liang lahat menjadi becek dan sulit digali. Tidak ada isak tangis kehilangan yang tulus dari kerabat, hanya ada rasa iba bercampur ngeri dari para pelayat. Mereka memakamkan Bu Sekar dengan tergesa-gesa, ingin segera meninggalkan area pemakaman yang auranya terasa begitu suram hari itu. Setelah kematian Bu Sekar, warung nasi yang pernah menjadi primadona desa itu terbengkalai begitu saja. Tidak ada ahli waris yang berani menempati atau bahkan sekadar membersihkan tempat itu. Barang-barang di dalamnya dibiarkan membusuk dimakan rayap. Panci-panci besar yang dulu mengepulkan asap masakan lezat kini berkarat dan menjadi sarang laba-laba. Meja dan kursi kayu tertutup debu tebal menjadi saksi bisu kejayaan semu yang dibangun di atas fondasi ilmu hitam. Warung itu kini dikenal sebagai tempat yang angker. Warga desa sering melihat penampakan sosok wanita tua yang duduk termenung di bekas meja kasir saat malam hari, atau mendengar suara denting piring yang pecah dari area dapur yang kosong. Anak-anak kecil dilarang keras bermain di dekat bangunan tua itu oleh orang tua mereka. Kisah tragis Bu Sekar menjadi buah bibir yang tak lekang oleh waktu di desa tersebut. Ia menjadi contoh nyata dari sebuah pelajaran pahit yang harus dibayar mahal. Warga desa kini semakin sadar bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang berkah. Di kedai kopi atau pos ronda, para orang tua sering menceritakan ulang kisah ini kepada generasi muda sebagai peringatan keras. "Ingatlah nasib Bu Sekar," ucap seorang sesepuh desa suatu sore sambil menatap nanar ke arah warung tua yang kini hampir tertutup tanaman liar merambat. Kekayaan yang didapat dari persekutuan dengan setan tidak akan pernah membawa bahagia. Itu hanya titipan sementara yang bunganya adalah nyawa dan ketenangan jiwa. Lebih baik hidup sederhana tapi tidur nyenyak daripada kaya raya tapi dikejar bayang-bayang neraka. Bangunan warung yang mulai roboh itu berdiri sebagai monumen peringatan. Gentingnya mulai berjatuhan satu persatu. Dindingnya retak dimakan usia dan akar pohon. Namun aura kelam yang menyelimutinya tidak pernah pudar. Ia adalah bukti fisik dari kehancuran yang dibawa oleh ketamakan manusia yang tergoda jalan pintas pesugihan. Sebuah akhir yang menyedihkan, penyesalan yang terlambat, dan kehancuran total yang tidak hanya merenggut harta, tetapi juga martabat dan kehidupan itu sendiri. Kisah Bu Sekar berakhir di sini, namun bayang-bayang kesalahannya akan terus hidup, mengingatkan siapa saja agar tidak pernah mengetuk pintu kegelapan demi kilau duniawi yang fana.